Halo semuanya, selamat datang kembali dalam rangkaian materi perkuliahan kita. Pada sesi kali ini, kita telah memasuki pertemuan ke-14 yang merupakan tahapan sangat krusial dalam perjalanan belajar kita semester ini. Topik besar yang akan kita bedah secara mendalam adalah mengenai copywriting digital, dengan fokus spesifik pada modul proyek kampanye copywriting digital bagian perencanaan. Tahapan perencanaan ini seringkali menjadi penentu utama apakah pesan yang kita sampaikan nantinya akan sampai ke audiens dengan tepat, atau justru menguap begitu saja di tengah padatnya informasi digital. Sebagai mahasiswa yang akan terjun ke industri kreatif, memahami anatomi perencanaan kampanye bukan sekadar teori, melainkan bekal strategis untuk menghasilkan karya yang berdampak nyata. Kita akan mempelajari bagaimana menyusun kerangka berpikir yang sistematis sebelum akhirnya kita mulai menulis baris demi baris kata yang persuasif. Mari kita persiapkan diri untuk mengeksplorasi setiap detail dalam proses perencanaan ini. Sekarang mari kita lihat peta jalan pembelajaran kita hari ini. Kita akan membagi pembahasan besar ini menjadi 3 babak utama yang saling berkesinambungan. Babak pertama adalah perencanaan kampanye, sebuah fondasi krusial di mana kita akan menentukan arah strategis melalui penetapan tujuan, pembedahan target audiens, pemilihan platform digital, hingga perumusan pesan kunci. Tanpa perencanaan, tulisan sehebat apapun bisa kehilangan arah. Babak kedua adalah pelaksanaan, yaitu tahap eksekusi di mana strategi mulai diubah menjadi konten visual dan teks kreatif yang siap dipublikasikan serta dipromosikan ke publik. Terakhir, kita akan menutup dengan babak evaluasi. Di sini, kita akan belajar cara mengumpulkan data hasil kampanye, menganalisisnya secara kritis, dan menyusun laporan yang memberikan wawasan berharga untuk proyek selanjutnya. Memahami ketiga proses ini secara utuh sangat penting bagi seorang copywriter digital, agar tidak hanya pandai merangkai kata, tetapi juga cerdas secara strategis dalam mencapai objektif bisnis yang nyata. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, mari kita bedah satu contoh kasus pembelajaran yang sangat relevan, yaitu kampanye Tokopedia bertajuk Ramadan Ekstra Seru. Kampanye ini dijalankan melalui platform Tokopedia dan Shop on Tokopedia yang terintegrasi dengan TikTok, mencakup periode strategis dari 23 Februari hingga 5 April 2024, tepatnya sejak awal Ramadan hingga menjelang Lebaran. Ada 2 tujuan utama yang ingin dicapai. Pertama adalah mendorong brand lokal untuk meningkatkan volume penjualan mereka, dan kedua adalah menyediakan halaman khusus yang memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai promosi Ramadan. Hal yang paling penting untuk kita pelajari sebagai copywriter adalah bagaimana kampanye ini memanfaatkan momen musiman secara optimal melalui strategi multi-channel. Di sini, copywriting dituntut untuk sangat adaptif, mulai dari gaya bahasa pada feed, kejelasan pesan di banner, hingga interaksi langsung dalam live commerce. Keberhasilan kampanye semacam ini sangat bergantung pada kemampuan kita menyesuaikan narasi agar tetap selaras di berbagai platform, namun tetap mengacu pada satu pesan kunci yang kuat. Sekarang mari kita telaah data pertumbuhan penjualan yang dihasilkan dari kampanye Ramadan 2024 sebagai bahan refleksi kita. Jika dibandingkan dengan periode Ramadan tahun sebelumnya, hasil resmi menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan pada beberapa kategori utama. Sektor kebutuhan pokok atau groceries serta kategori elektronik berhasil mencatatkan pertumbuhan hampir 2 kali lipat atau sekitar 100%. Sementara itu, kategori fashion menunjukkan performa yang jauh lebih impresif dengan pertumbuhan mencapai 2,5 kali lipat atau sekitar 150%. Data ini memberikan sebuah insight berharga bagi kita sebagai calon praktisi media. Meskipun secara keseluruhan trennya naik, setiap kategori memiliki karakteristik pertumbuhan yang berbeda. Hal ini menuntut seorang copywriter untuk tidak menggunakan pendekatan satu ukuran untuk semua. Kita harus mampu menyesuaikan narasi dan nada pesan secara spesifik sesuai dengan kategori produk dan perilaku konsumennya agar konversi yang dihasilkan bisa maksimal seperti contoh data pertumbuhan tersebut. Setelah melihat data pertumbuhan yang luar biasa, kita perlu membedah apa saja faktor pendorong utama di balik keberhasilan tersebut. Pertama, adanya momentum Ramadan dan Lebaran di mana pola belanja masyarakat meningkat tajam, terutama untuk kebutuhan pokok dan fashion, seiring dengan cairnya tunjangan hari raya yang memperkuat daya beli. Kedua, adanya kolaborasi kanal yang strategis antara Tokopedia dan TikTok. Pemanfaatan fitur live commerce serta konten video pendek terbukti sangat efektif dalam mendorong keterlibatan audiens yang tinggi secara real time. Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah penerapan copywriting taktis. Penggunaan headline yang singkat namun memiliki urgensi tinggi, seperti kalimat stok aman atau promo H-3 Lebaran, mampu memicu tindakan cepat dari konsumen.
Hal ini didukung pula dengan call to action yang sangat jelas, seperti belanja sekarang atau cek keranjang yang langsung mengarahkan audiens untuk menyelesaikan transaksi tanpa keraguan sedikit pun. Setelah memahami faktor pendorong keberhasilan, mari kita lihat bagaimana implementasi konkretnya pada berbagai kategori produk melalui contoh copywriting yang relevan. Pada kategori groceries, kita bisa menggunakan headline seperti stok Ramadan aman, hemat hingga 50% hari ini, yang ditutup dengan call to action, belanja sekarang untuk memicu kebutuhan mendesak akan bahan pokok. Beralih ke kategori elektronik, pendekatannya lebih pada fungsionalitas dan kemudahan, dengan narasi upgrade gadget sebelum mudik, cicilan santai, kirim kilat, serta instruksi cek keranjang untuk memudahkan navigasi konsumen. Sementara itu, untuk kategori fashion yang sangat mementingkan gaya hidup, kita menggunakan kalimat "Ut Lebaran Stylish", diskon 60%, bebas ongkir, dengan ajakan interaktif, tonton live, dan klaim voucher. Contoh-contoh ini menunjukkan betapa krusialnya menyesuaikan diksi dan penawaran agar sesuai dengan psikologi belanja di tiap kategori, guna memastikan pesan kita tidak hanya dibaca, tetapi juga menghasilkan konversi yang nyata.